Hiso menangis sambil menyentuh darah yang bercecer di lantai. Hye Jin dan Yu Yeon terkejut. So Hyun datang, dan memeluk Hiso. Ditampilkan sebuah tangan bermuluran darah. Lalu terlihat Hiso yang terbaring pingsan, yang kemudian sadar. Hiso mengelus perutnya dengan rasa sedih. So Hyun iba melihatnya. Hiso lalu berkata bahwa ia akan keluar dari Hyowon. Ia akan keluar bersama Ha-jon, melewati tembok Hyowon yang tinggi. So Hyun berkata bahwa ia di pihak Hiso. Dan ia akan membantu Hiso. Jin Ho dan Ji Yong bertemu. Jin Ho mengatakan bahwa ia tahu Ji Yong mengangkatnya sebagai pimpinan Hyowon karena kesepakatannya dengan ibunya agar Hye Jin bisa masuk ke Hyowon. Ji Yong mengatakan ia akan menurunkan posisi Jin Ho. Jin Ho berkata bahwa ia tidak ingin turun dari posisinya. Ji Yong dengan lantang berkata, kalau berani, bunuh Ji Yong dulu. So Hyun dan Nyonya Yang membahas tentang kesepakatan Ji Yong dengan ibu mertuanya. So Hyun berkata, Ji Yong tidak akan mungkin membiarkan Jin Ho menduduki posisi pimpinan dalam waktu lama. So Hyun juga menyayangkan Nyonya Yang, karena telah memberitahu Hiso mengenai kesepakatan itu, yang jelas-jelas bisa mempengaruhi kondisi Hiso yang sedang hamil. Seong Tae berada di parkiran mobil. Kepala pelayan Jo melihatnya dan bertanya sedang apa ia di mobil Hiso. Sebenarnya ia baru saja mengantar So Hyun dan Hiso yang berlumuran darah, ke rumah sakit. Namun karena So Hyun melarangnya memberitahu siapapun, ia mengatakan pada kepala pelayan Jo bahwa ia ada sedikit urusan. Kepala pelayan Jo iseng melihat ke dalam mobil, dan ia terkejut melihat ada noda darah di kursi mobil. So Hyun mengatakan pada Seong Tae bahwa di kontrak kerjanya tertulis bahwa apapun yang terjadi di Hyowon tidak boleh disebarluaskan ataupun diasumsikan dengan pengertian sendiri. Ia lalu memberi Seong Tae uang karena telah menyupiri ia dan Hiso tadi ke rumah sakit. Hiso keguguran dan dirawat di rumah sakit. Ia meminta Yu Yeon pulang menjaga Ha-jon. Yu Yeon mengiyakan, sambil mengatakan ia akan kembali dengan membawa pakaian Hiso. So Hyun menelepon dokter yang merawat Hiso. Ia meminta dokter tersebut merawat Hiso dengan baik. Ia juga mengatakan akan menambah donasinya untuk bangsal pediatri. Ji Yong pulang ke rumah dan masuk ke kamar Ha-jon. Melihat Ha-jon yang sedang tertidur, ia teringat kembali pada masa kecilnya. Saat itu ibu kandungnya berkata bahwa Ji Yong tidak seharusnya lahir. Ji Yong bertanya pada Yu Yeon di mana Hiso. Yu Yeon mengatakan bahwa Hiso sedang mengunjungi keluarganya. Ji Yong berkata bahwa mertua dan iparnya sedang di San Francisco. Sudah pasti rumah ibunya kosong. Saat ia mencoba menghubungi ponsel Hiso, Yu Yeon mengatakan sebaiknya Ji Yong membiarkan Hiso istirahat dulu, karena masih dalam masa awal kehamilan yang sangat sensitif. So Yang bertanya pada Yu Yeon di mana Hiso. Ia khawatir karena Hiso sedang hamil. Tiba-tiba Ji Yong muncul dan dengan curiga mengatakan sangat tak masuk akal bila Hiso pergi tanpa memberitahu ia atau So Yang, tetapi memberitahu Yu Yeon. Yu Yeon gugup dan tahu-tahu harus berkata apa. Untungnya So Hyun datang dan mengatakan bahwa Hiso sudah mendiskusikannya dengan dirinya. Hiso tidak memberitahu Ji Yong karena bila Ji Yong tahu, Ha-jon juga pasti tahu. Jadi Hiso pergi diam-diam. So Hyun menyuruh So Yang dan Yu Yeon pergi, lalu mengatakan pada Ji Yong untuk menunggu sampai Hiso membuat keputusan, dan jangan berani bertindak sebelum Hiso. Ji Yong mengatakan jika So Hyun menggertaknya, ia tak tahu apa yang akan dilakukannya. So Hyun lalu berkata bahwa ia tak takut ancaman Ji Yong. Yu Yeon memandangi tembok Hyowon yang tinggi. Ia lalu berjalan-jalan, dan melihat Su Hyuk. Jin Ho mengajak Seong Tae ke tempat pemandian pelayan. Ia mengatakan, ia tahu bahwa Seong Tae mencuri berlian Direktur Han. Ia mengatakan tidak akan melapor pada polisi, asalkan Seong Tae mengawasi gerak-gerik Ji Yong dan melaporkannya pada Jin Ho. Juga periksa meja kerja Ji Yong. Jika menemukan sesuatu, Jin Ho akan membayar Seong Tae lebih banyak. Seong Tae hanya menggeleng sendiri mengingat banyak sekali rahasia di Hyowon. Jin Ho memberitahu So Hyun bahwa ibu kandung Ha-jon masih hidup. Ia pikir So Hyun akan terkejut. Ia lalu membandingkan dirinya dengan Ji Yong. Ia tak habis pikir Ji Yong bisa membohongi orang lain selama itu. Ia pun lantas bertanya jangan-jangan So Hyun memiliki rahasia juga. Mungkin So Hyun punya pria lain. Lalu ia tertawa dan mengatakan itu tidak mungkin. So Hyun hanya diam.
Hiso sendirian di rumah sakit. Ia mengecek ponselnya dan melihat ada 7 panggilan tak terjawab dari Ji-yong. Sesaat kemudian Hye Jin datang. Ji-yong menemui Nyonya Yang. Ia bertanya mengapa Nyonya Yang memberitahu Hiso hal yang membuat Hiso kepikiran. Nyonya Yang menyangkal dan mengatakan ia tak memberitahu Hiso apa-apa. Nyonya Yang mempertanyakan mengapa Ji-yong mengingkari janjinya untuk menempatkan Jin Ho sebagai direktur. Ji-yong berbohong dengan mengatakan ia memang ingin Jin Ho terus menjadi pimpinan. Namun Dewan Direksi tidak menginginkannya. Ji-yong lalu memutarbalikkan fakta. Ia mengatakan mengapa Nyonya Yang tega memalsukan kematian Hye Jin, dan meminta Ji-yong merahasiakan dari Hiso. Ia mengatakan mungkin Nyonya Yang terkena demensia, dan ia akan memanggil Dr. Kim untuk memeriksa Nyonya Yang. Nyonya Yang terkejut mendengar fitnahan Ji-yong. Kepala pelayan Jo pergi saat melihat So Hyun datang. So Hyun pun mendengar semua percakapan Ji-yong dan Nyonya Yang. Su Hyuk mengatakan pada So Hyun bahwa ia setuju untuk bertunangan dengan Arim. Ia meminta segera dilakukan pertemuan dengan keluarga Arim. Seong Tae masuk ke ruang kerja Ji-yong. Ia memeriksa laci dan menemukan sebuah ponsel. Ia melihat album foto di ponsel itu, dan terkejut. Saat mendengar langkah kaki Ji-yong, ia buru-buru memasukkan ponsel tersebut, dan sembunyi di balik tembok. So Hyun mengajak Suster Emma ke rumah sakit menemui Hiso. Namun Hiso tidak ada di sana. Ji-yong menelepon Hiso namun tak diangkat. Ia lalu menelepon Hye Jin namun ponselnya tak aktif. Ternyata Hiso pergi bersama Hye Jin. Seong Tae melapor pada Jin Ho bahwa Ji-yong adalah gay. Ia melihat ponsel rahasia di meja kerja Ji-yong yang berisi foto para pria. Seong Tae merasa iba padanya. Jin Ho terkejut. So Hyun meminta bertemu dengan anak yang melukis lukisan gajah terperangkap di pintu sempit, yang dibelinya pada pameran yang didanai oleh Hiso kemarin. Ia ingin anak tersebut melukis lagi, bagaimana cara gajah tersebut keluar dari pintu sempit tersebut, dan akan membayar mahal untuk itu. Ji-yong menerima pesan dari Hiso yang mengatakan bahwa ia sedang di rumah ibunya karena mual muntah yang tak bisa ditahannya. Ji-yong bertanya apakah anaknya dalam perut Hiso baik-baik saja. Hiso menjawab baik-baik saja. Hiso berada di rumah ibunya. Ia melihat kembali piala-piala dan naskah film pertamanya. Ia berkata pada diri sendiri bahwa ia bukanlah dirinya yang dulu. Kini ia sudah tahu semuanya. Hye Jin membuatkan Hiso sup rumput laut seperti yang disarankan dokter. Hiso tersinggung dan mengatakan bahwa ia baru kehilangan anaknya, bukan melahirkan. Hye Jin iba melihatnya. Asisten So Hyun mengatakan Suzy Choi sangat ingin bertemu dengannya. Ia akan memberikan lukisannya jika dapat bertemu dengan So Hyun. So Hyun menjawab tidak bisa, dan menyuruh asistennya mencari pelukis lain saja. Setelah 1 minggu Hiso akhirnya kembali ke Rubato. Ji-yong tersenyum padanya. Ha-jon memeluknya dan mengatakan ia rindu pada Hiso. Ji-yong mengatakan pada Hiso besok ada rapat pergantian pemimpin. Ia mengatakan akan melakukan apa yang Hiso mau, agar nantinya Ha-jon bisa mewarisinya. Hiso berkata apakah itu mungkin, mengingat Su Hyuk akan bertunangan dengan Arim. Hiso lalu mengatakan ia akan memakai kembali guru les Ha-jon sebelum Hye Jin untuk mengajar kembali. Ji-yong mengatakan untuk mencari yang lain saja. Hiso lalu bertanya apakah Ji-yong memecat guru les terdahulu karena ingin memasukkan Hye Jin. Ia lalu mengatakan ia hanya bertanya, dan sudah melupakan semuanya. Ia ingin memulai yang baru demi dirinya, Ha-jon, dan Ji-yong. Ji-yong lalu bertanya bagaimana cara Hiso membuat Hye Jin mundur dengan mudah, mengingat Hye Jin pantang menyerah. Hiso menjawab, Hye Jin melakukannya demi Ha-jon. Keluarga Su Hyuk mengundang keluarga Arim. Saat acara makan bahkan belum dimulai, Su Hyuk mengatakan bahwa ia tidak menginginkan pernikahan dengan Arim. Ia minta maaf pada Arim dan keluarganya, lalu beranjak pergi meninggalkan meja makan. Nyonya Yang mengatakan jika Su Hyuk pergi, tidak ada maaf baginya. Su Hyuk berkata, terserah neneknya saja. Ia akan melakukan apa yang ia mau. Nyonya Yang meminta So Hyun mencari cara agar Su Hyuk menikahi Arim supaya Jin Ho tetap bisa menjadi direktur. Ia tak ingin Ji-yong yang naik ke posisi itu. So Hyun lalu berkata bahwa Ji-yong tak akan bisa naik ke posisi tersebut.
Ji-yong mengelus perut Hiso dan mengajak belanja pakaian dan ranjang bayi besok. Hiso lalu menunjukkan sebuah kunci dan mengatakan ia sudah membeli ranjang dan menghiasnya diam-diam, untuk membuat kejutan. Ji-yong mengirim sekeranjang apel merah dan bunga untuk Hiso. Hiso membaca kertas ucapan di atas bunga tersebut, lalu merobeknya. Kepala pelayan Jo heran melihat Hiso yang diketahui sedang hamil malah olahraga berat. Kepala pelayan Jo memanggil Seong Tae dan memintanya menceritakan apa yang terjadi saat ia membawa mobil Hiso. Jika tidak, ia akan melaporkannya pada Nyonya Yang, atas pencurian kalung berlian yang dilakukannya. Seong Tae lalu mengatakan bahwa Hiso keguguran. So-hyun bertemu anak yang melukis gajah yang terperangkap di pintu sempit. Anak itu mengeluarkan gajah tersebut. Ia mengatakan, tidak ada dinding. Hanya ada pintu sempit. Dinding itu hanya ada di pikiran gajah saja. So-hyun setuju dengan pemikiran anak tersebut. Seluruh direksi telah berkumpul. Sebelum rapat dimulai, Kepala Tim Legal Grup Hyowon dan pengacara Choi membacakan wasiat Direktur Han, sebab telah 1 bulan Direktur Han tidak sadarkan diri. Ji-yong terlihat cemas. Ji-yong menangis di dalam mobilnya. Ia lalu menerima telepon dari So-hyun. So-hyun memintanya datang saat itu juga karena Ja Kyung, yang dalam hal ini adalah Hye-jin, sedang ada di tempatnya. Ia meminta Ji-yong menyelesaikan masalahnya. Ji-yong tiba dan langsung menyerang Hye-jin dengan berkata betapa beraninya Hye-jin datang. Ji-yong menarik tangan Hye-jin berusaha membawanya keluar. Hye-jin lalu berkata ia ingin anaknya dikembalikan. Hiso datang. Ji-yong mengatakan Hiso sebaiknya tidak berada di sana agar tidak stres di tengah kehamilannya. Hiso mengatakan tak apa-apa. Ia lalu bertanya pada Hye-jin mengapa Hye-jin datang. Hye-jin menjawab ia mencari Ha-jon, anaknya. Ji-yong lalu berteriak mengatakan Hye-jin gila mengaku-ngaku Ha-jo anaknya. Ji-yong menarik tangan Hye-jin memaksanya keluar. Hiso lalu mengatakan pada Hye-jin, siapapun yang mencoba merebut miliknya, akan ia bunuh. Ji-yong kelihatan puas mendengarnya. Orang-orang berkumpul menghadiri acara pemakaman. Namun tidak disebutkan pemakaman siapa. Ha-jon terlihat menangis. Ia menggunakan kalung pemberian Hye-jin. Di akhir episode, ditampilkan tangan berlumuran darah. Ada Hiso yang terbaring pingsan, lalu bangun dan menangis melihat darah berceceran.